Ganjar mengalami penguatan, Prabowo itu cenderung tidak mengalami perubahan berarti. 31,5 ke 32,1 itu kan nggak signifikan ya. Nah, kemudian yang menurun justru Anies Baswedan dari 24,2% menjadi 19,7%, jadi turun sekitar 5% begitu ya. Dan ada juga penurunan sedikit pada mereka yang belum menentukan. Jadi kemajuan baik Ganjar ini terlihat menarik suara Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir. Baswedan 20,1% dan ada 11%, 11,3% yang belum tahu. Antara Ganjar dengan Prabowo, ini selisihnya hanya sekitar 3%. Itu artinya tidak signifikan. Secara statistik, tidak bisa disimpulkan secara meyakinkan siapa yang unggul. Ya, walaupun Ganjar angkanya sedikit di atas begitu, tapi tidak punya bukti yang sangat kuat untuk mengatakan Ganjar unggul dari Prabowo. Kemudian kalau Anies, memang kita bisa yakin ya, Anies ada di posisi nomor 3 di bawah Ganjar dan Prabowo. Dan kita sudah punya data tentang pilihan kepada calon presiden ini sejak bulan Juni 2021 ya, pada pemilih kritis. Kita bisa lihat trennya di sini. Ganjar warna merah ini pada survei terakhir ya 35,9%, Prabowo 3,8%. Ini selisihnya hanya sekitar 3%-an ini secara konsisten terjadi pada bulan Mei gitu ya. Jadi ketat sekali. Bahkan juga pada bulan April juga selisihnya hanya sekitar 4%. Jadi survei terbaru Ganjar Pranowo ungguli Prabowo Subianto, Anies makin nyungsep. Dikutip dari tribunmedan.com, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden kini makin meningkat. Popularitas Ganjar sangat tinggi hingga 35,9% di kalangan pemilih kritis. Persentase itu dibayangi oleh Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto yang menduduki posisi kedua. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di kalangan pemilih kritis menduduki puncak sekira 35,9%. Persentase itu dibayangi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menduduki posisi kedua. Ganjar Pranowo mendapat dukungan 35,9%. Kemudian Prabowo Subianto 32,8%, ujar Direktur Riset Saiful Mujani Research Consulting atau SMRC, Denny Irvani dalam paparannya pada Minggu 28 Mei 2023. Akibat selisih yang tak signifikan itu, Denny menyimpulkan tidak ada yang unggul di antara keduanya. Sebab margin of error dari survei ini sebesar 3,3%. Jadi kalau margin of error 3% gitu supaya yakin ada perbedaan yang signifikan, selisihnya harus 2 kali. Minimal 6 itu baru meyakinkan siapa yang unggul, ujarnya. Sementara tokoh lainnya yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertinggal cukup jauh dari 2 pesaingnya yaitu 20,1%. Elektabilitas bakal capres yang diusung Nasdem ini juga merosot sejak April 2023. Di mana saat itu dia memperoleh elektabilitas 22,6%. Penurunan itu berbanding terbalik dengan pesaingnya dari PDIP Ganjar Pranowo yang justru mengalami peningkatan dari 30,6% pada April 2023. Adapun Prabowo yang diusung Gerindra mengalami naik turun sejak April 2023, di mana pada April 2023 dia mengungguli Ganjar dan Anies dengan 34,7%. Kemudian pada pertengahan Mei elektabilitasnya sempat menurun jadi 30,6%, lalu meningkat lagi hingga 32,8%. Sebagai informasi, survei SMRC ini dilakukan dengan asumsi pemilihan presiden atau pilpres. Diadakan pada 23 sampai 24 Mei 2023 dengan 3 capres sebagai peserta. Populasi dari survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random, digit dialing, atau pembangkitan nomor telepon secara acak.
Dari metode tersebut diperoleh 915 responden yang berhasil diwawancara hingga selesai. Margin of error survei ini diperkirakan 3,3%. Pada tingkat kepercayaan 95%. Ganjar unggul dari Prabowo dan Anies di kalangan pemilih kritis. Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei terbaru yang dilakukannya terkait elektabilitas bakal calon presiden atau capres pada pemilu 2024 mendatang. Adapun hasil survei itu menyebut elektabilitas Ganjar Pranowo melampaui Prabowo Subianto dan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024.